girl, the Kong Twins, and we are back. Kita kembali lagi. Yay! I know you guys miss our mukbang and our crazy fucked up story. Tau gak sih guys, before to the motherfucking tea, make sure you guys harus follow Instagram kita terlebih dahulu, The Colonel Twin. And jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Help kita berdua untuk You know, this bitch needs some motivation. Yeah, like to be honest, this bitch needs some motivation. You're right. Bombastic side eye. What do we have in here? Kita mukbang tteokbokki dan juga ada enoki mushroom dan juga mozzarella stick. Mozzarella cheese. Iya maksudnya. It looks so delicious. But kalian pertama-tama kalian siapin dulu ya makanan kalian karena kita juga mau nge-tea di sini, kita mau nge-spill the motherfucking tea. Tea ini kayak aku nggak bisa, ini aneh banget gak? Ini gila. Tapi first bite dulu ya nih. First bite. By the way ada Koko di belakang. Hai Koko. Cium dulu. Nggak mauin. Teh manis sombong. Okay, you guys, let's have a first bite. So licin sekali. Pedes banget ya. Oh ya, pedes. Kegetar pedes ya. Oke guys, jadi kita mau cerita. Jadi ini kejadiannya itu pas kita lagi di US. Waktu itu kita datang ke Miami untuk Koko birthday. Bukan Koko itu ya, Beda lagi. lain Koko dan ucing iya. Dan ucing iya, lain ucing garong. Iya, lain lain. garong. Iya. Kucing garong ya, amun di kampung iya namanya kucing garong. Ya udah namanya dia Koko, you guys. Koko dia famous TikToker. Siapa sih yang nggak tahu Koko? Siapa yang nggak tahu Koko, please. Kalau kalian nggak tahu, Karena kita udah we been know her dari setahun yang lalu ya. Ya pas pertama-tama kita ke US, like the first influencer ternama terbesar yang cuman mau kayak hangout, yang ngebantu tuh cuman Koko Bliss. Dia ngebantuin kita you guys sampai kita bisa collab sama orang-orang terkenal, sampai kita dimasukin di videonya Memphis dan shit, itu gara-gara Koko, okay? So thanks to her girl. But anyway, kita pergi ke Miami kan buat Koko birthday. Kita nginap di salah satu hotel di tengah-tengah kota Miami City. You know, deket banget ke tempat birthday-nya Koko. Kita lucky banget that night. Semuanya goes well you guys. To be honest, aku sama Carly this time di Amerika kita punya the best time. Kalian inget tahun lalu kita digangguin sama wanita-wanita jahanan, nggak kali ini, nggak. Astagfirullah, entah jahanam, jahat pisan. Kali ini kita nggak digangguin. Kali ini kita happy banget you guys. Kita ketemu banyak orang terkenal dan kita belajar banyak banget. Lanjut ke ceritanya lagi. Ya udahlah ya. Kita stay di hotel kan. Kita di hotel ya. Terus kita baru landed hari itu di Miami. Malamnya kita party juga langsung. Everything was good, everything was fun. Iya. Tiba-tiba di belakang saat kita baru aja mau keluar, Kita keluar nih di lobby hotel nih ya ceritanya. lalu tiba-tiba ada tatapan-tatapan mistis ngeliatin dari ujung. Aku makanya kayak ada yang ngeliatin. Kayak, to be honest guys, bukannya kita kepedean atau gimana. Kita udah sering diliatin atau halu. Atau ya dulu kita emang sering diliatin sama orang karena apa? Karena kita kembar, ada dua, kita bule, whatever, udah biasa. Tapi ini tatapan ini beda banget. Ini ngeliatin terus kayak ngikutin Bun. And he was on the phone. Gue bilang nih orang kenapa sih terus kayak panicking gitu ngeliatin, kayak ngomong telepon. Tuh dia wajahnya gitu-gituan. Gue nggak bisa lihat apa yang diomongin karena kita dalam, dia di luar. Tiba-tiba pas Uber kita datang gitu ya, langsung ada cewek manggil nama kita. Dia menyebut bukan Carly lagi, Carla lagi namanya. Oh Carla, kata dia. Nama gue bukan Carla. Carla salah, lain. Iya dia pokoknya bahagia banget tuh panggilan. Iya, tapi kan tetap nengok dong obviously. Kayak kalau ada cewek teriak-teriak manggil nama kita kan. Kita nengok. Oh wow, ternyata si cewek itu. Tapi kan kita jelasin dulu backstory-nya kenapa kita bisa tahu cewek ini. Anjir. Ini complicated. I hope you guys bear with us ya. Sebelum kita ke LA, kita ke Bali dulu as you guys know, right? Kita ke Indonesia first kalau nggak salah. Gadis ini udah nge-DM-in aku dan Carla pengen collab, nggak sih guys? Intinya gadis ini tahu kita dari zaman dahulu banget, dari di Canberra. Ya udahlah, karena sama-sama dari Canberra Vella gitu kan ya. Canberra Vella. Aku juga mau bantu gitu kan. Lagian juga dia taruh di bio-nya OnlyFriend ya. Kalian tau OnlyFriend kan? Jadi di OnlyFriend itu ada kalau misalnya kita kreator, kita tuh kayak ada nomor-nomornya gitu kan. Nah, dia bilang dia itu nomor 2 di dunia OnlyFriend-nya. Terus kita bilang kalau misalnya dia nomor 2 harusnya dia terkenal banget dong. Berarti dia making so much money. Waktu itu kita daerahnya waktu itu di Canggu kan, dia di Uluwatu. Dan rencananya kita tuh mau main bareng. Jadi kita yang pergi dari Canggu ke Uluwatu. Nah, eta teh pokoknya. Tapi
Tapi hari eta tehnya, hari eta teh urang teh malemna geuring, urang kena asam lambung, kumaha. Kamu urang mah hari eta nu garing mati samalam. Si samalemna aing kudu diimpus kena asam lambung. Asam lambung. Kita remember teh sia. Remember nih. Aing remember. Aing sakit. Nah, pas aing sakit, aing kan teh main HP. Aing mah bobongkong, Oh, di geuris goblok nya kumaha deui. Kebesokan paginya, Eta nu jelema gelo. gue di spam call. Kok nggak bisa gue hitung 20 kali kayak di Instagram, di WhatsApp, gue di spam call HP gue. Di message aja dia marah-marah, dia maki-maki aku. Lucunya, you don't know, lu kan belum dengar dari kita. Iya. Kenapa lu marah-marah Dulu, gitu tanpa loh. mendengarkan penjelasan dari kita berdua? Iya gitu loh. Dia nggak tahu kronologis ya, dia nggak tahu apa, tiba-tiba harus ngomong you wasting my time, gini-gini, gitu-gitu. Gimana kita wasting your time? Kalau lu yang kesini fair enough kita cancel. Iya. Iya, kita wasting your time. Ya, tapi kan kita, you know what I'm saying, kita yang kesana. Meet dia di rumah Meet dia. di rumah dia. Jadi nobody time is wasted Iya. here. Terus aku bilang, girl, gue sakit. Baru tuh dia, oh my god, I'm so sorry. Udah tuh ya, kita nggak jadi hangoutnya. Gue langsung malas, kita berdua langsung malas gak mau ketemu tuh cewek. Gak mau. Remember in Miami lobby guys? Dancer. Oh my god! Same girl. Dan cowok itu mau tahu siapa yang telepon tadi? Itu pacarnya. Pacarnya ngasih tahu di telepon tuh sibuk tuh pacarnya tuh. Sayang, the twins in here. Ya udah aku bilang aku naik Uber dulu nih, I meet you there. Kita berdua gitu kan ya. Udah ya. Everything was fun, kata ketemu Koko di bertengnya tuh Seru banget. It was the latest night. Gue having so much fun. Guys, seru banget. There's so many influencers. Mereka tuh baik-baik, cantik, you know. Ada Trap Bunny Bubble. So sweet, dia nice. I wish we can spend time more. Yeah, more. Ya, semua orang pada party, kita minum alkohol, ya kan. Si bilang ke aku sama Kali, oh my god, akhirnya kita ketemu lagi. Akhirnya kita ketemu lagi. Akhirnya kita ketemu, aku seneng banget. Gitu Kita ya. kita makan gitu-gitu, partying. Kita tuker cerita di Canberra gimana gini pokoknya lah adalah. Dia bilang dia nggak suka party di Canberra karena orang-orang di sana rata-rata banyak benci sama dia, kata dia gitu kan. Which is kita juga punya bad experience, kita Tinggal party di Canberra. Tinggal di Canberra juga. Dia ngomong dia nggak pernah minum. Jarang Aku bilang, minum. girl, kalau Kalau lu jarang- nggak bisa minum atau jarang minum, batasi alkoholnya. Dia bilang, apa, aku pengen having fun, aku seneng banget. You guys, gue tahu ya kalau itu lu tau alkohol Amerika, tuh kilo Amerika tuh segede gimana? Tuh kilo Indonesia. Segini. Surfingnya segini. Kalau tuh kilo Amerika begini. Triple. Ya aku tahu aku manusia, aku punya asam lambungnya. Ya aing ge boga asam lambung goblok. Yaudah, limit kita minum setengah. Urang mah nyaho limit urang. Tuh guys, dia minum alkohol you guys. 3 shot tuh gila. Girl, aku bilang Diambil semoga lu punya- nggak apa-apa. ini punya lu, gue punya Kristi ya, diambil. Sama dia langsung diminum. Perasaan itu minuman orang juga, lu ngapain ngambil kayak gitu, nggak ada sopan santunnya tuh cewek. Kan di Amerika harus 21 ya. Dia kalau nggak salah dia 20 tuh. Dia jarang minum dan segala macam. Ya, dia Whatever belum it is legal. legal. It's Dia the belum fact that legal, dia guys. belum legal juga di Amerika. Nah, aku nggak peduli. Dia bilang dia nggak bawa cardnya, aku bayarin minumannya. I don't care. Berkali-kali ya. Berkali-kali. It's okay. Ngerti nggak sih? Maybe she will return in my opinion. Lu ngerti nggak sih Bun? Karena aku mah ada orangnya giving. Kita selalu ngasih minum ke Iya, cewek, cewek like always, ngerti gak sih? Cause you know, they always return back. It is what it is gitu loh, girls and girls gitu. Give and take Iya, gitu maksudnya. loh. Terus abis itu udah tuh ya, guys, dia mabok banget guys. Abis itu Guys. dia bilang kayaknya gue pengen muntah deh. Gue bawa dia ke kamar mandi, dia muntahin sama Maaf banget ya dia muntah banget. orang gila, dia kayak emas. Udah kita balik lagi gak berhenti guys, dia muntah di table. Aku sampai harus kayak gini ya ke Carly. Aku kesian tuh anak bocah yang gak ada yang jagain. Iya. Carly silahkan having fun, ngobrol sama orang lain, ngomong ke orang lain buat gue bilang biar gue ngejagain dia. Gue bahkan gak sempet minum alkohol gue gara-gara gue ngejagain dia. Terus gue nyerah, gue bilang gini, lu telepon cowok lu sekarang, suruh jemput lu. Tapi gini loh Bun, masalahnya ya Bun ya, kalau misalnya memang dia teman kita, oke lah, gue ngerti, gue jagain lu. Tapi kan ini kan masih orang asing. Iya, lu tuh bukan responsibility gue gitu loh. Kalau lu Iya. nggak tahu minum, udah gue peringatin masalahnya Iya, gitu cu. Nggak apa-apa. Ujung-ujungnya belum selesai Bun. Udah tuh gue masih harus nungguin. Gue nggak biarin dia keluar di jalanan sendiri. Iya. Aku nggak akan biarin cewek begitu you guys. Iya. You know what I mean? Akhirnya kita turun bareng ke lift. Lu tau nggak nganterinnya di luar panjang banget, sampai belok-belok. Gue nganterin ulang lagi. Kalau gue nggak ngomong ke security sebelumnya. Dia nggak Gue akan bilang, nakal. look, I'll be coming back. Gue bilang, gue cuma nganterin dia doang. Itu guys, kok gue nggak ngomong kalau bener fit gue nggak Lu pinter banget, ya. iya. Gue keluar, akhirnya Tuh cowoknya lainnya ngucapin panjang gua. banget.
Guys, semua orang pada ngeliatin ya, dia muntah di pinggiran jalan. Tapi cowoknya kan keren, mobil mahal, jadi kelihatannya kayak buji lah. Ini lah Min, so gue masukin, gue bilang cowoknya udah annoyed banget sama dia. Dia bilang maaf Kristi, dia babak banget, dia emes, dia kacau. HP gue kebawa sama dia, dan vape dia kebawa sama gue. Lu finally having fun, dan kita juga having fun. Kita pergi ke rumahnya Koko, seru banget. Ya sama Trap, sama Megna, sama Christina. Aduh, ada Christina lagi guys, ada Christina gitu kan ya. Seru banget pokoknya deh. Seru banget. Itu kita punya best night. Kabar itu kan ya, kita punya yacht ride. Tapi sebelum fucking yacht guys, kita kan bobo cantik ya pagi-pagi. Yachtnya jam 4 sore kan. Ya malu namanya juga. The hangover. Please. Mau tau nggak? Aku di spam call lagi. HP aku di spam call lagi. Gue juga di spam call. Ini korbannya. Korbannya sekarang di spam Mama kena korbannya juga guys. Mama kena. Mama harus ngangkatin telepon dia. Lu tau nggak guys Gak kenapa dia sopan. nelponin? Lu tau nggak kenapa dia nelponin? Cuma karena pengen vape. Gue pikir abis dia nelponin gak dijawab, kita diemin kan? Iya. Dia gedor-gedor di kamar kita, dia tahu Di gimana kamar kita. How? Gak sopan gini loh, pas dia nelpon kan kata mama ini siapa sih orang nelpon-nelpon, akhirnya mama dijawab kan. Dan dia gak sopan sama sekali. Dia langsung ngomong, aku pengen vape. Oh ini mamanya Kristi Karni, mereka lagi tidur. Gak peduli, aku pengen vape. Aku kesana ya. Kata mama, udah kasih aja, itu orang pengen kesetanan, pengen vape. Kata mama gitu. sampai kesel sih mama juga. dia udah pamit duluan, kita kasih vape-nya. Terus dia bilang, kalian udah ready? Dia katanya, aku sih kayaknya gak pakai make up, katanya ke yacht. Kalau aku sih pakai make up, kata kita berdua. Soalnya kan takutnya foto-foto. Oh udah, aku juga ready. Dia belum, ini keep in mind waktu itu jam 2. Jam 2 kan lihatnya jam 6 kan. Kita udah ready jam 3. Dari jam 3 Jam 3 udah ready. Dia get ready jam 4 sama 5, 2 jam. Ya udah deh kan kata dia, ya udah deh aku juga get ready deh. Ya udah tuh ya guys, aku bilang udah deh. Kata mama, ya udah sana deh hangout aja ya sama cewek. Mungkin kamu bisa pergi bareng, enak ada temennya gitu kan. Kita kasih kesempatan lagi, one we not supposed to. Ke roomnya dia keting ready ya guys. Lama banget guys. Cowoknya baru kembali dari gym. Conversation yang ini yang bikin kita weird dan kita bikin gak nyaman lagi. Gara-gara cowoknya langsung ngomong kayak gini. Lu tau nggak? Gue tuh udah tahu kalian dari zaman Canberra loh. Gue tuh ngefans banget sama kalian dari dulu. Kalian tahu nggak pas kalian ke gym, aku pernah secretly diam-diam motoin kalian. Tapi aku bukan jadi orang or anything. Kata dia, aku cuma pengen foto kalian aja. What did he say? Kita kan langsung speechless dong. Memang babi yang kau nih. Dan lebih seremnya lagi, dia baru mengakui kalau dia tuh stalker ya. Dia bilang langsung ngomong kayak gini ke kita berdua. Lu ngikutin kita ya, kata dia. Lu ngikutin kita berdua ya ke Amrik dan ke Bali. Terus kita balikin aja. Lu bukannya lu ngikutin kita. Terus kata dia, ya ngaku guys. Dan gue gak ngerti, gak habis pikirnya kok bisa ngomong kayak gitu di depan pacarnya juga. Iya. Aku tuh ngefans banget sama kalian. Kita udah been trying ngomong-ngomong untuk coba cari kalian. Kita been trying, pengen caranya lewat apapun. Serem gak sih ngomong kayak gitu? Kita telat guys. Gara-gara siapa? Gara-gara dia. Kalau misalnya ya, lu tahu Koko bilang be there at 5. Kata Koko. Lu be there at 5. Kenapa cowoknya baru selesai nge-gym jam 5? Annoying banget gak sih? Ayo bilang, ayo. We will go guys. Katanya, remeh banget. Kan gue bilang, kita harus datang lebih early karena kita bukan orang Miami. Kita nggak tahu di mana dermaganya di mana. Dia bilang nggak apa sih, dia bilang dermaganya cuma 5 menit, jadi nggak apa-apa take hour kan. Kita smoking gitu ya kata dia. Dia masih ada pengen nyantai lagi. Lu cuma gue itu sih. Jadi bikin awkward, jadi canggung. Kita berdua jadi canggung. Datang ke situ, orang-orang udah pada di sana, udah pada mindahin ya. Pas kita nyampe di sana bareng-bareng. Yang kelihatan buruk kan siapa? Kayak kita juga dong. Kita sama aja dong. Padahal kita udah ready jam 3. Karena kita saking excited akhirnya buat Koko birthday. Kencana ya. Sorry guys, ayo tekul. Ya aja mau goblok. Ayo. Ini ceritanya belum selesai guys. Pas dia ini ya guys, gue kasih tahu, Koko udah peringatin berkali-kali sebelum datang ke yacht, lu harus bawa minum, lu harus bawa smoke, lu sendiri. Everybody ya bawa ya, nggak di provide, nggak boleh minta ke orang, beli sendiri, bawa sendiri. Kita sudah prepare dari semalam. Dari semalam beli alkohol. Ya kan beli smoke.
Dia tiba-tiba langsung ngomong kayak gini Smoke. Dia Aca, guys smoke you. Gue pikir dia ngajakin Smoke tuh punya sendiri. Smoke. Sama gue juga. Ini alkohol aja nggak punya gitu loh. Kan gue baru inget ternyata mereka belum legal. Pantesan nggak bisa beli alkohol. Lagi mereka minum, dua-duanya ngambil minuman kita berdua. Nggak cowoknya, nggak ceweknya. Diambil. Aku juga yakin guys Smoke aku yang di plastik ya pas lagi gila. Nih kita pas semua lagi pada Smoke ya. Kita mau pada Guys, Smoke. Aku taruh nih di atas. Aku tahu Di atas mereka meja ya. Nih yang aku annoyingnya guys, aku sama Carly dia nggak bisa berdua aja. Kita diintil-intil Iya, sama sama dua dia. ini, yang couple ini. Like di table nih ya, di table ini barang-barang kita mereka juga taruh barang-barang di situ. Kan mohon maaf Campurin. Waktu itu lu taruh, ini nggak mau nuduh, nggak mau suudon. Dia kita taruh alkohol kita 100% dia nyuri. Dia nyuri you Karena guys. cuma cowoknya doang yang ada di table. And Smoke yang gue teng di bawah ini ya. Gue bilang kan kita mau smoke di atas kan. Terus abis itu langsung gue kayak aku bilang mau ngambil sesuatu dulu deh ke bawah. Cowoknya kan emang di atas juga bareng kita kan. Sama dianya juga. Tiba-tiba pas lu mau gue turun naik ke atas, gak ada smoke-nya. Alkohol, smoke, hilang. Udah mah kita diintil-intil mulu pas lagi dia gak bisa berdua aku makan. Nggak bisa guys, kita berdua ke toilet. Diintil. Aku ikutan. Kayak nggak tahu malu juga Gitu, gitu. iya, temen gue aku juga tahu malu. dari awal gue beliin lu alkohol, Iya, bawa bener. smoke, Iya. dikirain dia bakal ada chip in-nya Iya, gitu loh. chip Atau in. sedikit apa gitu loh. Dia chip in, tapi cuma Uber sekali jalan Sekali aja. jalan doang. Sisanya kalian ingat gak nih aku bilang only friend dia nomor 2? Kalian tahu kan? Malam itu aku penasaran. Pas dia lagi mabok, aku tunjukin. Pas dia nunjukin yang punya dia, Ternyata dia ngebohong. Boro-boro nomor 2 di dunia. dia 3%, bukan 0% ya. 3% di dunia. Gak nyampe. Dan di situ kelihatan 10 besar aja nggak nyampe. Kelihatan kan pendingnya 1.000, 2.000 Uangnya, gitu kan. uang berapa Ini uangnya dia real bikin. money. Tapi maksudnya untuk 0.0 itu nggak segitu. Enggak. Lu bikin miliaran rupiah. Lu bikin miliaran ya. Dan oke. dia cuma ada 1.000. Lah gua nggak making fun, dia cuma Iya. bikin 1.000 tapi kayak the fact it's the dia fact lu bohong. Iya. Terus dia ngomong kayak gini, maaf guys kata dia, dulu aku pernah di 0.0 point itu sekarang sih udah enggak karena aku jarang update kata dia. Terus besokannya sama dia bio-nya langsung dihapus yang 0.0 point itu Karena udah ke-expose, kayak ya, expose udah sama kita berdua. Terus kayak aku ngomongin gini aja, jangan ditaruh dong di bio-nya kalau gitu. Aku gituin aja. Makanya aku dulu penasaran, kenapa dia bisa ketemu Koko, kenapa dia bisa ketemu sama orang-orang di Bali gitu kan ya. Itu ternyata dia nggak bohong, lebih jarang bohong. Ya dia bahkan pernah sempat ada di salah satu musik video Iya, artis ya di pas iya. lagi di Bali di syuting. Iya. Karena ngebohong itu anehnya gini loh, pas kita after malam ulang tahun Koko, kita kan pergi main ke rumah Koko, ada trap, ada semua orang baik banget, kita berdua hangat. Tapi ternyata pas lagi dia kok suasananya berubah. Aku sampai mikir loh guys, aku sampai mikir. mikir ini apakah kita berdua berbuat sesuatu Salah. yang salah? Apa salah kita? Kayak kemarin orang fine-fine aja deh. Kita hangout sampai peluk-pelukan, kenapa sekarang Dan- jadi berubah? Dan si gadis ini ya terus ngomong ke kita berdua, kayaknya si Trap jealous deh sama kalian. Tahu karena nggak ada pantatnya. Iya kan, kalian tuh nggak sih trap tuh ngasih kalian dirty look mulu. Padahal ya guys, Kalian- trap itu punya autism. Kalau kalian tahu gitu ya guys, yang Trap pernah bilang dia ada autistik gitu, semua orang tahu di situ kan. Jadi you have to be gentle, Iya, pelan-pelan, gitu di-approach-nya guys. pelan-pelan. Jangan dipaksa karena mereka punya boundary-nya sendiri, mereka nggak bisa dipaksa gitu loh guys. Ngerti nggak? Kita harus hangat, kita sabar, Kita sabar. kita pernah punya sahabat Iya. fotografer kita Kita juga sama. autistik. Jadi kita tahu Tahu. gimana cara nge-approach people with autistic. Iya. Fotografer kita juga teman kita juga begitu. So we know, we been there. Kita Yes, binder, yes. kita tahu trap juga awalnya agak susah Sama. untuk di-approach sama. Tapi pas di rumah Koko, Nah aku itu yang gue jelasin. bilang hangat banget. Hangat banget, dia sampai bercanda-candaan. Makanya gue bingung kenapa pas The Yacht, kenapa pada berubah sama kita berdua. Kita Virgo, kita bisa ngerasain ruangan. Kita bisa read analysis people. Kita We're bisa so read good. people, ngerti? Yeah. Virgo tuh pintarnya bisa membaca ruangan, bisa membaca orang, karakteristik kas- orang, segala macam. gimana. Bisa kerasa energi. I think that's a good thing about Virgo. Udah tuh ya guys, kita to be honest it was fun, tapi kita restricted gerakan kita. Sangat dibatasi karena kita nggak bisa melakukan apapun yang kita mau. Nih ya guys, gue meluk Koko sebentar, terus cewek ini langsung ke Koko, Koko you're my bestie. To be honest, gue gak akan manggil orang itu bestie kalau orang itu gak manggil gue bestie duluan. Koko manggil kita bestie duluan, makanya. Tapi kok ini kan bestie. Ini baru ketemu kok udah jadi bestie gitu kan. Gue kan ngomong sama cewek kan, ini temennya Koko kan. Nah si cewek ini tuh kan kita sharing sharing-sharingan, alkohol, sharing smoke. Iya. Gara-gara dia kembar ngobrol, dia mau ngobrol sama kita tuh karena dia kembar.
Dia seneng liat kita, miss my brother. You remind me so much of me and my brother. Kata dia kan. guys. Gue yang ngomong, I'm having a heartfelt conversation with her. Tapi gue bilang, tunggu dulu ya sayang. Gue mau ke toilet. Next minute guys. Pas aku mau kali abis dari toilet, siapa yang duduk di sebelah situ? Garis itu. Dia smoke-nya udah habis. Yang ngomong duluan siapa? Yang ngajak ngobrol duluan siapa? Tiba-tiba Yang dia nikmatin. Dan dia nikmatin. Nih, kata dia. Nih, lu pengen gue smoke. Lu gimana? Abis. What else lagi guys? Dia kelihatan dia kiss me and smoke minta-minta ke orang. Oh, yang koko jelasin. Yang jelasin kan jelasin semua orang pada ngerol smoke kan, semua orang pada ngerol. Tiba-tiba dia langsung ngedeketin Koko lah. Kokonya kan ngepas bluntnya ke orang-orang kan, ke si trap, ke gini-gini, ke semua orang. Mampis, ke pacarnya. Tiba-tiba dia langsung kayak nyamperin. Kok gue boleh nggak punya minta sedikit? Terus kata dia, Girl, gue udah bilangin ke lu, katanya bawa rokok sendiri habis dari semalam gitu kan dia kan. Semalam gue kasih plugnya, lu beli nggak? Enggak. Ya udah kata dia. Dia kata Koko nomor telepon orang yang lu bisa beli alkohol sama smoke di sini. Jadi nggak ada alasan ya. Kenapa lifestyle lu renting mobil-mobil merah, Ferrari gini-gini, tapi lu nggak ada uang. lu tahu nggak guys mobilnya apa? Nyewanya Ferrari. Guys. Tapi duit buat alkohol kagak ada. Buat smoke kagak ada. Uber kagak ada. Gitu guys. Alkohol lagi nggak ada semalam gitu kan. Bingung. Tapi kita thank God kita ada waktu one on one sama Koko lagi pas gak ada gadis itu. Lo ngerti gak sih Bun? Udah tuh ya guys, kita balik lagi ke Australia lagi like now. Tiba-tiba gue ngeliat dia hangout sama Koko sama mereka semua. Gue mikir harusnya kita yang di situ bukan dia. Tapi kayak nggak apa-apa lah, ya udah biar aja lah, nanti kita kembali lagi. Tiba-tiba aku lihat apa coba guys, Trap sama Koko nge-unfollow dia. Dan Koko langsung message kita, terungkap lah ternyata dia cuma pengen manjat. Dia fake. Koko langsung put I don't fuck with the fake. Dan dia berhasil manjat, dia masuk manajemennya Koko. Padahal Koko bilang yang boleh masuk manajemennya itu cuma kita doang. Tapi dia masuk manajemennya Koko. Kamu pakai shock, semua orang pada shock. Kok bisa? Dia gunain Koko supaya dia bisa masuk manajemen. Dan kelihatan sekarang bukan mau temenan sama dia, ngerti gak sih guys? Koko. Like it's crazy, you know. Ternyata di Yacht itu Trap dan Koko ngomong, sebenarnya tuh aku tuh bukan yang nggak suka sama kalian. Aku sedih banget malah kalian malah hangout sama dia. Aku bilang kita gak hangout sama dia ngintilin kita berdua. Dia bilang kayak I feel so bad, kasian banget sama kalian. Jadi ternyata Koko sama Trap gak suka sama gadis itu, you guys. Semua orang di situ ngomonginnya dia. Baru keungkap sih, baru keungkap. And I'm so glad finally kayak Trap sama Koko sih kayak that side of her. Karena ternyata bukan kita aja yang punya pengalaman buruk dari dia. Ternyata Trap sama Koko juga ngalamin. Mau ngasih plot twist lagi. Ternyata kita pernah ketemu sama dia. Kita nggak sadar kita pernah ketemu sama dia di Canberra, di house party. Si Tamati ngasih tahu. Kalian nggak tahu ya? Apaan? Lu pernah ketemu sama dia? Di mana? Si gadis itu ngomongnya, "This is the first time I meet you guys. Aku seneng banget akhirnya aku ketemu kalian." Tapi ternyata di partinya dia dulu berubah. Dia tidak seperti dia yang sekarang nggak mirip sama dia yang waktu itu. Maksud gue. Mungkin besok kita nggak hafal juga. Iya, karena beda. Jadi di situ dia emang bener-bener banget udah mau deketin kita dari situ juga guys. Dan crazy after bertahun-tahun ya dia berhasil. Dia berhasil ketemu kita. Ini kejadian di real life. Ini people stalker. Kayak obsession, tau gak sih guys? Kayak obsession trying to be diri kita. Jadi gak mungkin, aku punya teori juga mungkin karena cowoknya ngefans sama kita dan berdua. Aku ngelihat ini gue bilang kita analisis ya. Seperti aku bilang, cowoknya benar-benar nyari orang yang kayak yang mirip kita berdua. Contoh kayak dia Virgo juga, dia sama-sama dari Canberra juga, kecil juga sama. Pokoknya dia nyarinya mimikin kita berdua supaya kayak kita berdua. Dan caranya juga cara dia untuk bisa mendapatkan followersnya dari ngikutin cara kita berdua. Lu ngerti gak? Dan mereka memang analisis gue berdua, mereka berhasil. Itu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan memang bukan kegeran untuk ketemu kita berdua. Karena gini, pas sama orang diginiin, apakah kalian kembar tiga? Guys, lu gak tahu nih berbinar-binar. Bukan, kita kembar tiga, tapi makanya emang kita mirip ya.
Oke, kayaknya segitu aja. Kita udah kenyang you guys. Kita udah spill the motherfucking tea. Ya. Hope you guys like it and enjoy it. Ya. I know you guys wanna see again. Love you guys. Iya, kita sayang banget sama kalian. We love you, Cornelis. Makasih for the support. Makasih buat everything. Thank you. You guys are badass bitch. Exactly. Badass. Nanti kalau ketemu kalian, gue Deb. Kalian jangan kaget kalau misalnya kalian say hi. Kakak, terus aku Debbie. Artinya aku seneng kalau kalian say hi kita gitu. Ya. Debnya bukan Deb yang keren. Weh, nyinden Dengan nyinden, ya. jempol. Thank you so much for watching. Hope you guys like this motherfucking thing. Maaf ceritanya agak kayak mungkin I berlibat. don't know, berlibat. So, hope you guys ngerti ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye.